Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 1 akan menjelaskan presentasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan negara dan konstitusi. Yang akan dibacakan oleh Buran. Baik, poin yang pertama yaitu apa pengertian negara dan konstitusi. Kemudian yang kedua, siapa yang membuat konstitusi. Yang ketiga, kapan konstitusi Indonesia lahir. Yang keempat, di mana kita dapat melihat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, di mana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan NKRI. Yang keenam, mengapa konstitusi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Yang ketujuh, bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi. Kemudian yang terakhir ada bagaimana penyelenggaraan negara dapat diwujudkan. Pertama, pengertian negara. Negara dalam pengertian sederhana dapat dipandang sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dari dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam pengertian yang lain, negara didefinisikan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Kita dapat juga menyebut negara sebagai suatu wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai suatu kedaulatan. Namun ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian negara. Pertama, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kemudian yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Next. Kemudian ada unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu penduduk. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Yang kedua, warga negara. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah merupakan satu di antara unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara, serta laut. Kemudian yang keempat ada pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Kemudian yang terakhir ada pengakuan negara lain. Selain unsur pokok di atas, masih ada unsur tambahan yang disebut unsur deklaratif, yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara lain. Kemudian kita ke konstitusi. Pengertian konstitusi atau undang-undang dasar atau diangkat dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas negara, asas-asas dasar, serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental. Kemudian ada tujuan konstitusi.
Yang pertama yaitu sebagai batasan dan pengawasan. Maksudnya, tujuan konstitusi adalah untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah sehingga menghindari kesewenang-wenangan. Di Indonesia, sebagai negara dengan sistem kepemimpinan terpusat atau presidensial, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan DPR bertujuan mencegah kesewenang-wenangan presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, presiden juga memberikan persetujuan terhadap undang-undang. Kemudian yang kedua ada perlindungan terhadap HAM. Maksudnya konstitusi memiliki tujuan sebagai pelindung HAM. Setiap pemimpin, baik pemerintah maupun masyarakat, wajib saling menghormati hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 selain hak manusia. Pasal 28 juga merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi setiap hak warga negaranya secara hukum. Kemudian yang ketiga sebagai pedoman pelaksanaan negara. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan agar negara tetap kokoh. Pedoman pelaksanaan negara di Indonesia diwujudkan melalui pembagian kekuasaan ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif oleh Presiden dan Wakil Presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sedangkan yudikatif oleh Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Sehingga tujuan negara dapat diwujudkan melalui tata cara dan pedoman sesuai wewenang masing-masing lembaga. Kemudian akan dibacakan oleh WAPI. Ya, siapa yang membuat konstitusi? Konstitusi ini dibuat oleh lembaga yang berwenang di dalam sebuah negara. Lembaga yang berwenang untuk membuat UUD 1945 adalah DPR. Kita tidak boleh asal dalam membuat sebuah konstitusi karena akibat yang dihasilkan juga bukanlah hal yang kecil. Ketika kita sebagai lembaga negara yang akan mengamandemen UUD 1945, kita harus memiliki kesepakatan bersama anggota DPR, anggota MPR. Kapan konstitusi Indonesia lahir? Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi atau revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia atau UUD RI. Di mana kita dapat melihat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI adalah seperti yang tercantum dalam pembuka UUD 1945, yaitu pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di mana kedudukan MK dalam Ketatanegaraan RI. Mahkamah Konstitusi MK merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, dan Mahkamah Agung atau MA. Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping MA. Kemudian akan dibaca oleh saya sendiri. Mengapa konstitusi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan? Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh
faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada, kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi? Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara, dalam hal ini pemerintah, tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Bagaimana penyelenggaraan negara di Indonesia saat ini? Negara Indonesia saat ini setelah amandemen UUD 1945 menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sekian presentasi dari kelompok 1. Oke, makasih kelompok 1 untuk presentasinya. Silakan untuk kelompok yang lain jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Saya mau nanya. Silakan Auliza. Bagaimana kondisi konstitusi di negara Indonesia saat ini? Terima kasih. Siapa lagi? Maksimal pertanyaan 3 ya, untuk mempercepat waktu. Sabina Okta. Pertanyaannya, apa pengaruh ada atau tidaknya konstitusi dalam kehidupan negara? Untuk kelompok yang lain, 1 pertanyaan lagi. Juju, menang Ju. Berarti cuma 2 pertanyaan. Silakan untuk kelompok bulan untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Jika sudah menemukan jawabannya, silakan dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Auliza ya. Hingga saat ini UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Amandemen pertama 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga 1 sampai 9 November 2001. Amandemen keempat 1 sampai 11 Agustus 2002. UUD 1945 hasil amandemen menggantikan Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS
1950 dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Terima kasih. Ya, itu banyak. Saya akan menjawab dari pertanyaan Sebina Okta. Apa pengaruh ada atau tidaknya konstitusi dalam kehidupan negara? Pengaruh konstitusi dalam kehidupan negara. Konstitusi berpengaruh bagi negara sebagai hukum dasar pelaksana dasar negara. Konstitusi berpengaruh karena menjadi hukum dasar yang mendasar semua hukum yang berlaku bagi negara. Konstitusi berlaku sebagai hukum tertinggi dan mendakwahi semua pelaksanaan hukum. Konstitusi menjadi hukum tertinggi, memberikan keadilan hukum dan kedamaian bagi Indonesia. Konstitusi menjadi hukum tertinggi di mana semua hukum harus sesuai dan berlandaskan dari konstitusi. Bila dirasa melanggar atau konstitusi, maka hukum tersebut harus dihapus. Sekian jawabannya. Ya, terima kasih Ferishal sudah menjawab. Juju, aduh. Oke, terima kasih. Silakan Ferishal jika sudah selesai ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.